Kegelapan di bawah Watu Lawang bukanlah kegelapan biasa yang sering ditemukan manusia saat memadamkan lampu kamar atau saat terjebak di tengah hutan tanpa lentera. Ini adalah kegelapan yang pekat, padat, seolah-olah udara itu sendiri telah berubah menjadi jelaga yang siap menyumbat paru-paru. Bagi Andi, setiap embusan nafas yang ia hirup terasa berat, membawa aroma tanah basah, lumut kuno, dan sesuatu yang jauh lebih tajam. Bau anjir besi dari tanah yang belum mengering. Ia diseret melewati lorong-lorong sempit yang dindingnya memancarkan cahaya redup kebiruan. Sejenis fosfor alami yang tumbuh dari jamur-jamur purba yang menempel di langit-langit goa. Langkah kaki para pengawal yang membawanya tidak menimbulkan suara, seolah-olah mereka tidak berpijak pada bumi, melainkan melayang di atas penderitaan yang tak kasat mata. Andi merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Kaki yang tadinya kuat mendaki tanjakan terjal Gunung Sumbing, kini hanya menjadi beban yang bergesekan dengan lantai batu yang kasar, meninggalkan jejak-jejak kulit yang terkelupas dan rasa perih yang menjerit setiap kali sarafnya bersentuhan dengan mineral dingin. "Lepaskan! Tolong!" Suara Andi hanya keluar sebagai bisikan parau. Lidahnya terasa keluh, kering, seolah-olah ia telah menelan segenggam pasir. Salah satu pengawal berbaju hitam yang wajahnya tertutup topeng perak berbentuk wajah manusia yang sedang menangis, memberikan sentakan keras pada rantai yang kini melilit pergelangan tangan Andi. "Diam, wahai wabah!" Suaranya berat, bergema di antara dinding goa seperti suara batu yang beradu. "Kau tidak lagi memiliki hak atas suaramu. Suaramu kini hanya milik sang ratu untuk dinikmati." Mereka sampai di sebuah ruang yang luasnya luar biasa. Sebuah aula alami di dalam perut bumi yang membuat Andi terbelalak meskipun dalam keadaan setengah sadar. Di tengah aula itu berdiri sebuah struktur yang menyerupai istana, namun bukan terbuat dari bata atau kayu, melainkan dari tulang-tulang raksasa yang telah mengfosil, disusun dengan keanggunan yang mengerikan. Di puncaknya sebuah singgasana dari batu obsidian, hitam berkilau, memantulkan cahaya dari obor-obor yang apinya berwarna hijau zamrud. Ratu itu sudah di sana. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kerajaan yang usang seperti yang dilihat Andi di pos 4. Kini, ia mengenakan jubah panjang dari sutra berwarna merah darah yang nampak mengalir seperti cairan di atas tubuhnya yang jenjang. Mahkotanya terbuat dari jalinan akar pohon lamtoro hitam yang dihiasi dengan permata-permata mentah yang nampak seperti mata manusia yang sedang mengawasi. "Letakkan dia di altar penyucian," perintah sang ratu. Suaranya lembut, namun mengandung otoritas yang mampu menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Andi diangkat dan dihempaskan ke atas sebuah meja batu besar yang permukaannya dipenuhi dengan ukiran relief kuno yang menggambarkan peperangan dan pengorbanan. Punggungnya yang sudah luka-luka karena diseret, kini merasakan dinginnya batu yang seolah-olah menyedot kehangatan dari tubuhnya. Di atasnya, langit-langit goa menjulang sangat tinggi, dipenuhi dengan stalaktit tajam yang nampak seperti taring-taring raksasa yang siap jatuh menghujam kapan saja. Siapa kau sebenarnya?" Andi bertanya dengan sisa-sisa keberaniannya. Matanya menatap wajah sang ratu yang kini berdiri tepat di samping altar. Kecantikannya begitu sempurna,
hingga terasa menyakitkan untuk dipandang. Namun di balik mata itu, ada kekosongan abadi yang lebih dalam dari jurang manapun. Ratu itu membelai pipi Andi dengan jari-jarinya yang panjang dan dingin. Sentuhannya membuat bulu kuduk Andi berdiri, bukan karena gairah, melainkan karena horor murni. Aku adalah memori yang dilupakan dunia, Andi. Aku adalah sisa-sisa kejayaan yang terkubur oleh kesombongan manusia di permukaan. Namaku telah dihapus dari sejarah, namun darahku tetap mengalir di bawah gunung ini, menunggu saat yang tepat untuk kembali menguasai apa yang seharusnya menjadi milikku. Ia kemudian menjauh, memberi isyarat kepada seorang pria tua berpakaian compang-camping yang membawa sebuah baki perak berisi berbagai macam alat tajam dan botol-botol kecil berisi cairan kental. Manusia seringkali membawa kotoran dalam jiwa mereka, Lanjut sang ratu sambil berjalan mengelilingi altar. Ejekan teman-temanmu, kemiskinanmu, rasa rendah dirimu, semua itu adalah racun yang akan merusak kemurnian keturunanku. Sebelum kau masuk ke dalam diriku, kau harus disucikan. Kau harus dikosongkan dari segala hal yang membuatmu menjadi Andi si orang miskin. Apa yang akan kau lakukan? Andi meronta, namun rantai di tangan dan kakinya terkunci rapat ke lubang-lubang di meja kayu. Ratu tidak menjawab. Ia mengambil sebuah cambuk panjang yang terbuat dari jalinan kulit binatang buas. Yang di samping talinya tertanam serpihan-serpihan batu obsidian yang tajam seperti silet. Ini adalah ritus pertama, Bisik sang ratu. Cerak! Cambuk itu menebas udara dan mendarat tepat di dada Andi. Rasa sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Rasanya seolah-olah sebilah besi panas sedang membelah dagingnya. Diikuti dengan tarikan yang merobek permukaan kulit, hingga lemak putihnya terlihat. Andi menjerit, sebuah teriakan panjang yang memecah keheningan goa. Namun suaranya hanya dibalas oleh gema yang seolah menertawakannya. Satu untuk setiap hinaan yang kau terima di rumah kosmu, Kata sang ratu dengan nada tenang, hampir seperti seorang guru yang sedang memberikan pelajaran. Cetar! Dua untuk setiap tetes air mata yang kau sembunyikan saat mereka menertawakan pakaianmu yang robek. Cambuk itu kembali menghantam, kali ini di perut. Darah mulai mengalir, membasahi relief-relief di meja batu, mengisi celah-celah ukiran kuno itu hingga tampak seperti sungai merah yang bercahaya. Andi terengah-engah, matanya membelalak, penglihatannya mulai kabur oleh air mata dan rasa sakit yang menghantam kesadarannya. Dalam kilasan rasa sakit itu, wajah teman-teman kosnya muncul. Budi yang selalu menyembunyikan sepatunya, Rian yang selalu sengaja menumpahkan kopi di buku catatannya, tawa mereka yang melengking, kata-kata mereka yang tajam. Miskin kok sombong, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau makan saja susah? Dulu, ia mengira itu adalah penderitaan terbesar dalam hidupnya. Namun sekarang, di bawah tatapan dingin sang ratu dan cambuk yang menari-nari di atas tubuhnya, Andi menyadari betapa naifnya dia. Dunia manusia hanyalah teman bermain yang penuh dengan kekejaman kecil. Sementara di sini, ia sedang berhadapan dengan kegelapan yang sesungguhnya. Lagi, Perintah sang ratu kepada pengawalnya.
seolah ia bosan hanya menggunakan tangannya sendiri. Dua pengawal maju, masing-masing memegang cambuk yang berbeda. Mereka mulai menghujani tubuh Andi dengan pukulan yang berirama. Setiap dentuman cambuk disertai dengan suara robekan daging. Andi tidak lagi bisa menjerit. Suaranya hilang. Hanya tenggorokannya yang bergerak-gerak tanpa suara, memuntahkan busa dan darah. Setiap inci kulitnya kini menjadi hamparan luka. Merah, biru, ungu, dan hitam menyatu dalam mosaik penderitaan yang mengerikan. Sang ratu mendekat kembali, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Andi. Ia menghirup aroma darah yang menguar dari tubuh Andi, seolah itu adalah parfum yang paling harum di dunia. Rasakan itu, Andi. Bisiknya lembut, bibirnya hampir menyentuh telinga Andi yang sudah robek sebagian. Biarkan rasa sakit ini menghapus egomu. Jangan ada lagi Andi yang lemah. Yang tersisa hanyalah daging dan darah yang akan menjadi budak kehendakku. Siksaan itu berlangsung selama berjam-jam, atau mungkin berhari-hari. Di dalam gua ini, waktu tidak diukur dengan rotasi bumi atau posisi matahari, melainkan dengan jumlah luka yang dibuka dan jumlah air mata yang tumpah. Ketika tubuh Andi sudah tidak lebih dari segumpal daging yang bergetar karena hebat trauma, Ratu memerintahkan untuk menghentikannya. Bawalah dia ke kolam keabadian. Para pengawal melepaskan rantai Andi, tubuhnya yang terkulai jatuh ke lantai dengan suara berdembam yang basah. Mereka menyeretnya lagi, melewati lorong yang menurun tajam menuju sebuah ruangan di mana terdapat kolam air yang permukaannya tenang seperti cermin. Air di kolam itu berwarna putih susu, memancarkan uap dingin yang membuat pernafasan Andi terasa membeku. Tanpa peringatan, mereka melemparkan Andi ke dalam kolam itu. Piur! Andi merasa seolah-olah ia dilemparkan ke dalam lautan asam. Air putih itu meresap ke dalam setiap luka yang terbuka di tubuhnya. Rasanya bukan lagi perih, melainkan sensasi seperti ribuan semut api yang masuk ke dalam pembuluh darahnya, menggerogoti saraf-sarafnya dari dalam. Ia meronta di bawah air, mencoba mencapai permukaan. Namun tangan-tangan kuat dari bawah air, tangan-tangan dari mereka yang telah mati dalam ritual ini sebelumnya, seolah-olah menarik kakinya ke bawah. Dalam tenggelamnya, Andi melihat visi. Ia melihat kerajaan ini di masa jayanya. Ribuan orang bersujud di depan ratu. Ia melihat api besar yang membakar kota-kota manusia. Dan ia melihat dirinya sendiri berdiri di samping ratu, bukan sebagai suami, melainkan sebagai bayangan yang hancur. Tiba-tiba ia ditarik keluar dari kolam. Ia terbatuk-batuk, memuntahkan air putih yang terasa amis namun memuahkan. Keajaiban yang mengerikan itu terjadi. Luka-lukanya tidak lagi berdarah. Kulitnya mulai menutup, namun tidak kembali seperti semula. Bekas-bekas cambukan itu membentuk pola-pola aneh. Jaringan parut yang menonjol dan berwarna perak, seolah-olah ia telah diukir oleh tangan seorang seniman gila. Kau telah dibaptis dalam air mataku. Ratu berkata, berdiri di tepi kolam sambil menatapnya dengan rasa bangga yang predatoris. Sekarang, kau siap untuk ritual yang sesungguhnya. Andi merasa tubuhnya sangat ringan, namun jiwanya terasa sangat berat. Ia mencoba berdiri, namun lututnya bergetar, gemetar hebat. Ia menatap tangannya.
Jari-jarinya nampak lebih panjang. Kuku-kukunya mulai meruncing. Sesuatu di dalam dirinya telah mati. Dan sesuatu yang lain, sesuatu yang kuno dan haus darah, mulai mengambil alih. Aku membenci mereka. Andi tiba-tiba berucap. Suaranya kini terdengar berbeda, lebih dalam dan memiliki getaran aneh. Ratu tersenyum, sebuah senyum yang bisa meruntuhkan gunung. Siapa yang kau benci, sayangku? Mereka yang menertawakanku, yang membuatku merasa tidak berharga, yang membuatku ingin mati. Ratu membelai rambut Andi yang basah. Kebencian adalah pondasi yang bagus. Simpan kebencian itu. Nutrisi itu akan membuat anak kita tumbuh menjadi pemangsa yang tak terkalahkan. Tapi untuk sekarang, kebencianmu harus tunduk padaku. Ia menarik Andi bangun dan membawanya menuju sebuah kamar yang lebih pribadi. Di sana terdapat sebuah tempat tidur besar yang ditutupi dengan bulu binatang hitam yang lembut. Bau harum bunga sedap malam yang sudah busuk memenuhi ruangan itu. Setiap malam selama 1 tahun ke depan. Ratu berbisik sambil mulai melepaskan jubah merahnya. Tubuhmu akan menjadi ladang bagi benihku. Kau akan melayaniku di tengah rasa sakitmu. Karena setiap kali kau menyentuhku, bekas luka di tubuhmu akan membakar sebagai pengikat akan tempatmu di dunia ini. Malam itu dimulai dengan kebrutalan yang terbungkus dalam keanggunan. Ratu tidak memberikan cinta. Ia mengambil kehidupan. Setiap sentuhannya terasa seperti sayatan pisau. Namun Andi tidak bisa menolak. Ia terikat oleh sihir yang tertanam dalam air kolam dan rasa takut yang telah mendarah daging. Di luar sana, di dunia manusia, hujan badai mengguyur Gunung Sumbing. Tim SAR sedang berdiskusi di base camp tentang titik koordinat terakhir Andi. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka cari sedang mengalami transformasi yang melampaui logika manusia. Bulan-bulan berlalu dalam siklus yang monoton, namun mematikan. Pagi hari diisi dengan penyiksaan fisik. Andi dipaksa berdiri berjam-jam di bawah tetesan air dingin yang tajam di goa air mata. Atau dipukul dengan tongkat besi untuk mengeraskan tulangnya. Sore hari diisi dengan indoktrinasi, di mana Ratu menceritakan sejarah gelap dunianya, tentang bagaimana manusia di permukaan telah merusak alam, dan bagaimana keturunan mereka nantinya akan membersihkan dunia itu. Andi makan dari daging mentah binatang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Mungkin kijang pegunungan, mungkin juga sesuatu yang lebih gelap. Setiap gigitan daging itu memberinya kekuatan fisik yang luar biasa. Namun setiap kali ia menelan, ia merasa kemanusiaannya semakin terkikis. Pernah satu kali di bulan ke-6, Andi mencoba melarikan diri. Ia berhasil menyelinap keluar dari kamar saat Ratu sedang bermeditasi di atas puncak singgasananya. Dengan kaki telanjang, ia berlari melewati lorong-lorong yang gelap, mengikuti insting pendakinya untuk mencari udara segar. Ia melihat seberkas cahaya dari celah batu di atas sana. Harapan memuncah di dadanya. Ia memanjat dinding goa dengan kecepatan yang bahkan ia sendiri tidak percaya. Jari-jarinya yang kuat mencengkram celah-celah batu. Ia hampir sampai. Ia bisa mencium bau tanah basah dan pinus. Namun saat tangannya menyentuh udara luar, sebuah tangan pucat dan kuat mencengkram pergelangan kakinya.
Mau kemana suamiku? Suara ratu terdengar dari kegelapan di bawahnya. Andi ditarik jatuh dari ketinggian 10 meter. Ia menghantam lantai batu dengan keras. Brak! Tulang kakinya patah, menculat keluar dari kulitnya. Andi menjerit kesakitan. Namun ratu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi kecewa. Kau pikir kau bisa meninggalkan aku setelah semua yang kuberikan padamu? Sang ratu mendekat, dan tanpa peringatan, ia menginjak tulang kaki Andi yang patah itu dengan tumit sepatunya yang tajam. Andi hampir pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Karena kau mencoba melarikan diri, Kata sang ratu dengan tenang. maka minggu ini kita akan mencoba ritual baru. Kita akan melihat berapa lama kau bisa bertahan tanpa kelopak mata. Siksaan yang muncul setelah percobaan pelarian itu adalah yang paling mengerikan. Ratu secara pribadi menjahit mata Andi agar tetap terbuka selama 7 hari 7 malam. Memaksanya untuk melihat setiap detail dari siksaan yang dilakukan pada tawanan lain. Makhluk-makhluk malang yang tersesat di gunung itu dan tidak seberuntung atau sesial Andi. Ia melihat seorang pendaki lain yang ia kenali sebagai salah satu orang yang pernah berpapasan dengannya di base camp. Dikuliti hidup-hidup untuk dijadikan sampul buku mantra ratu. Ia melihat bagaimana organ-organ manusia disusun di atas altar untuk meramal masa depan. Dan melalui semua itu, ratu terus membisikkan kata-kata di telinganya. Lihatlah mereka, Andi. Mereka adalah spesiesmu, lemah, menjijikan. Tidakkah kau merasa lebih baik menjadi bagian dariku? Perlahan tapi pasti, kewarasan Andi mulai retak. Ia mulai tertawa saat melihat darah. Ia mulai merasa bahwa rasa sakit adalah satu-satunya cara untuk merasa hidup. Ia mulai memuja ratu bukan karena cinta, melainkan karena sindrom Stockholm yang dipicu oleh sihir kuno. Di bulan ke-9, perut ratu mulai membuncit. Namun kehamilannya tidak seperti manusia biasa. Perutnya nampak transparan di bawah cahaya obor. Dan di dalamnya, Andi bisa melihat sesuatu yang bergerak. Sesuatu dengan terlalu banyak jari dan mata yang bersinar merah. Anak kita sudah tidak sabar untuk mencicipi dunia, Kata ratu suatu malam sambil membelai perutnya. Dia membutuhkan lebih banyak nutrisi darimu. Ratu mengambil sebuah pisau kecil dari perak dan menyayat lengannya sendiri, lalu menyayat lengan Andi. Ia menyatukan kedua luka itu, membiarkan darah mereka bercampur. Minumlah dariku, dan biarkan dia meminum darimu. Andi merasakan tarikan yang sangat kuat dari dalam tubuh ratu. Seolah-olah bayi di dalam sana sedang menyedot esensi kehidupannya melalui darah itu. Ia menjadi sangat kurus, matanya cekung, namun kekuatannya tetap ada, ditopang oleh sihir hitam yang mengalir di nadinya. Bulan ke-11 adalah puncak dari segalanya. Ratu tidak lagi bisa berjalan dengan mudah. Kekuatan sihirnya mencapai puncaknya, membuat seluruh gunung Sumbing bergetar. Penduduk di kaki gunung melaporkan gempa-gempa kecil yang tidak bisa dijelaskan oleh seismograf. Mereka mengatakan gunung itu sedang marah. Waktunya hampir tiba, Kata sang ratu pada suatu malam yang sangat sunyi. Andi. Kau telah bertahan melewati apa yang akan membunuh 1000 laki-laki. Kau telah menjadi wadah yang sempurna. Sekarang, bersiaplah untuk kelahiran. Proses kelahiran itu bukanlah sebuah persalinan medis.
melainkan sebuah ledakan energi gelap. Ratu berbaring di altar tempat Andi dulu disiksa. Andi dipaksa berdiri di sampingnya, memegang tangannya yang kini terasa panas seperti bara api. Gua itu berguncang hebat. Stalaktit berjatuhan, menghujam lantai seperti hujan tombak. Para pengawal berbaju hitam mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti gesekan tulang. Tiba-tiba, perut ratu terbelah. Tidak ada darah yang keluar, hanya cahaya hitam yang membutakan. Dari dalam sana muncul seorang anak laki-laki. Ia nampak seperti anak manusia berusia 5 tahun, dengan kulit yang pucat, seputih porselen dan rambut hitam legam. Namun saat anak itu membuka matanya tidak memiliki pupil, hanya warna merah menyala yang murni. Anak itu berdiri di atas altar, menatap Andi dengan tatapan yang sangat cerdas untuk ukuran bayi yang baru saja lahir. Ia tersenyum, dan di balik bibirnya terdapat deretan gigi yang runcing dan tajam. "Ayah," bisik anak itu. Suaranya kecil, namun memiliki resonansi yang membuat tulang belakang Andi bergetar. Ratu bangkit, luka di perutnya menutup seketika seolah-olah tidak pernah ada. Ia memeluk anak itu dengan kasih sayang yang mengerikan. "Inilah dia, pewaris kerajaan bayangan. Dan sekarang, saatnya untuk melakukan kunjungan ke dunia lamamu." Andi merasa jantungnya berdegup kencang. Kita akan pulang. "Pulang?" Ratu tertawa. Sebuah tawa yang penuh dengan rencana jahat. "Iya, kita akan pulang. Tapi bukan untuk kembali menjadi orang miskin yang diinjak-injak. Kita pulang untuk menagih hutang. Bukankah kau ingin mereka merasakan apa yang kau rasakan?" Andi teringat kembali pada rumah kos itu. Ia teringat pada bau apek kamarnya, pada tumpukan tagihan yang tidak bisa ia bayar, dan yang paling utama, pada wajah-wajah yang penuh ejekan, rasa benci yang telah dipupuk ratu selama setahun penuh, kini meledak di dadanya seperti api yang disiram bensin. "Iya," kata Andi, suaranya kini dingin dan tanpa emosi. "Aku ingin mereka membayar semuanya. Setiap detik rasa sakitku, aku ingin mereka merasakannya 1000 kali lipat." Sang ratu mengangguk puas. "Anakku butuh belajar cara berburu, dan teman-temanmu akan menjadi mangsa yang sempurna." Persiapan dilakukan dengan cepat. Sang ratu mengenakan pakaian manusia yang sederhana namun elegan. Sebuah gaun hitam yang pas di tubuhnya, menutupi kecantikan mistisnya agar nampak seperti wanita bangsawan dari dunia luar. Anak itu mengenakan setelan kecil yang membuatnya nampak menggemaskan. Sebuah penyamaran sempurna bagi monster yang bersembunyi di balik kulit halusnya. Andi sendiri diberikan pakaian baru. Ia tidak lagi nampak seperti pendaki yang hilang. Tubuhnya kini gelap, otot-ototnya keras seperti batu di bawah kemeja flanel yang ia kenakan. Namun, jika ada yang menatap matanya cukup lama, mereka akan melihat kekosongan yang mengerikan, sebuah jurang yang tak berdasar. Mereka keluar dari goa melalui jalur yang berbeda. Sebuah rahasia yang langsung menuju ke pinggiran hutan dekat desa terakhir. Malam itu bulan purnama bersinar terang, namun cahaya seolah menghindar dari ketiga sosok yang berjalan keluar dari kegelapan hutan. "Dunia ini terasa rapuh," bisik sang ratu saat ia menghirup udara malam yang segar. "Terlalu banyak cahaya, terlalu banyak kebisingan."
ini akan segera berubah. Mereka berjalan kaki menuju kota, bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Jarak yang seharusnya ditempuh dalam waktu berjam-jam, mereka lalui hanya dalam hitungan menit. Mereka seperti bayangan yang meluncur di atas aspal. Sesampainya di depan rumah kos lama Andi, suasana nampak sepi. Hanya ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halaman. Lampu ruang tamu yang remang-remang memantulkan bayangan dari dalam. Andi berhenti sejenak di depan pagar besi yang berkarat. Ia teringat saat ia pergi setahun yang lalu, membawa ransel tua dan hati yang hancur. Saat itu, ia merasa seperti pecundang yang melarikan diri dari medan perang. Sekarang, ia kembali sebagai pembawa maut. Ini tempatnya. Iya, Ratu. Ia melangkah maju dan mendorong pagar. Suara gesekan besi yang nyaring terdengar seperti lonceng kematian bagi siapapun yang ada di dalam. Andi berjalan menuju pintu depan dan mengetuknya. 3 kali ketukan, lambat, berat. Di dalam terdengar langkah kaki yang malas. Seseorang sedang menggerutu tentang siapa yang datang bertamu selarut ini. Pintu terbuka. Di sana berdiri Budi, orang yang dulu paling sering mengejek Andi. Budi nampak lebih gemuk, mengenakan kaos oblong yang kotor dan memegang sebuah ponsel. Ia menatap Andi dengan bingung selama beberapa detik. "Siapa ya?" tanya Budi, matanya menyipit karena cahaya lampu teras yang silau. Andi perlahan mengangkat wajahnya, membiarkan cahaya lampu menerangi fitur wajah yang kini lebih tajam dan pucat. "Andi?" Budi terbelalak. Ponsel di tangannya hampir jatuh. "Andi, gila. Kau masih hidup. Kita semua ngira kamu sudah mati dimakan harimau atau jatuh ke jurang." Budi tertawa gugup. Namun, tawa itu segera terhenti saat ia melihat wanita luar biasa cantik dan anak kecil yang berdiri di belakang Andi. Dan ini siapa? Ini istrimu? Gila kau memang. Hilang setahun balik-balik bawa bidadari. Kau dapat pesugihan dari mana, Di? Andi tidak membalas tawa itu. Ia hanya memberikan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Aku hanya menemukan apa yang seharusnya menjadi milikku, Bud. Bolehkah kami masuk? Kami sangat lelah setelah perjalanan panjang." Budi yang masih terpukau oleh kecantikan sang ratu segera mengangguk. Iya, masuk. Woi, Rian, sini kau. Si Andi balik. Si miskin ini balik bawa istri cantik banget." Andi melangkah masuk, diikuti oleh ratu dan anaknya. Saat kakinya melewati ambang pintu, ia bisa merasakan energi gelap ratu mulai menyebar ke seluruh penjuru rumah, mengunci setiap jendela dan pintu dengan kekuatan gaib yang tidak terlihat. Penyembelihan itu tidak akan dilakukan dengan terburu-buru. Andi ingin menikmati setiap ekspresi wajah mereka. Ia ingin mereka tahu bahwa kemiskinan yang dulu mereka hina kini telah berubah menjadi kekuatan yang akan mengakhiri hidup mereka dengan cara yang paling sadis. Ratu mendekat ke samping Andi dan berbisik pelan. "Malam ini, suamiku, kau akan menjadi raja di rumah kecil ini. Biarkan mereka berteriak. Aku ingin mendengar melodi itu sebelum fajar tiba." Anak kecil itu melepaskan tangan ibunya dan berjalan menuju ruang tamu, di mana Rian dan seorang teman kos lainnya baru saja keluar dari kamar.
Anak itu mendongak, menatap mereka dengan mata merahnya yang mulai bersinar di balik bayangan. Ia memberikan senyum kecil yang paling mengerikan yang pernah ada. Main. Tanya anak itu pelan. Dan di dalam rumah kos yang pengap itu, neraka yang dibawa Andi dari perut Gunung Sumbing akhirnya dilepaskan sepenuhnya. Konflik yang membara selama setahun penderitaan Andi kini menemukan penyalurannya. Di dalam pikirannya, Andi teringat kata-kata terakhir Ratu di goa sebelum mereka berangkat. Ingatlah Andi, rasa sakit adalah guru terbaik. Sekarang, pergilah dan ajarkan itu pada mereka. Budi masih berdiri di sana, belum menyadari bahaya yang mengintai. Ia mendekat ke arah Ratu dengan maksud menggoda. "Mbak, namanya siapa? Kok mau sih sama Andi? Dia mah di sini cuma jadi bahan bulian kita." Sebelum Budi sempat menyelesaikan kalimatnya, Andi bergerak. Kecepatannya melampaui apapun yang bisa diproses oleh mata manusia. Ia mencengkram leher Budi dengan satu tangan dan mengangkat tubuh pria yang lebih besar darinya itu ke udara, seolah-olah ia hanya selembar kertas. "Budi," bisik Andi, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Budi yang mulai membiru karena kehabisan nafas. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari menjadi miskin? Bukan karena tidak punya uang, tapi karena diperlakukan seperti sampah oleh orang-orang sepertimu." Mata Budi melotot, kakinya menendang-nendang udara dengan sia-sia. Di belakangnya, Rian dan teman-temannya mulai bergerak, mencoba berlari menuju pintu. Namun mereka menyadari pintu itu tidak bisa dibuka, seolah-olah telah menyatu dengan dinding. "Malam ini panjang, Budi," kata Andi sambil mempererat cengkramannya. "Dan aku punya banyak cerita untuk dibagikan kepadamu." Ratu duduk di sofa tua yang kotor, menyilangkan kakinya dengan anggun sambil memperhatikan adegan itu, seperti menonton sebuah pertunjukan teater yang menarik. Anaknya merangkak di lantai, mendekati kaki Rian yang gemetar, sambil membawa sebuah pisau kecil yang entah dari mana ia dapatkan. Satu persatu, jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Andi tersenyum. Akhirnya, ia merasa benar-benar berkuasa. Namun, di sudut terdalam jiwanya yang telah rusak, ia tidak menyadari bahwa ia hanyalah instrumen dalam rencana yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap. Sesuatu yang akan segera ia pelajari saat malam ini berakhir. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri.